Oke. Cukup fatal ya, karena peta pemetaan kita itu salah ya. Saya akui Bapak, saya waktu dipanggil sama Pak Wakil Gubernur dan sebagainya, saya ngaku salah itu. Saya salah Pak, tapi ini salah, ini bukan salah dari saya baru datang, sistem yang salah. Jadi sistem ini pemetaannya salah. Jadi ketika harusnya di Solok Selatan, ternyata ditulisnya di Pasaman Barat. Saya bersyukur sekali sampai di sini bisa mengucapkan ini, bisa berbicara ini, karena harapan saya ke depan ketika ada info dari BMKG itu langsung bisa masuk ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Seperti tadi contohnya kebakaran hutan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia? Kembali lagi bersama saya Deret M. Mahrika dalam acara podcast Padang Panjang TV. Seperti kita ketahui bersama pemirsa, awal tahun 2021 Indonesia cukup diguncangkan dengan berita musibah dan bencana. Dan tentunya ini semua menjadi keprihatinan untuk kita semua. Nah, terkait tentang hal ini, di studio Kominfo Corner sudah kedatangan Kepala Stasiun Geofisika Kota Padang Panjang, ada Bapak Irwan Slamet STMSI yang akan berbagi cerita kepada kita semua terkait hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat dan pagi ini sangat cerah sekali. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, cerah. Saya bisa minta izin? Boleh Bapak, silakan Bapak, biar lebih enak ngobrolnya. Oke, karena napasnya jadi agak sesak. Agak sesak ya Pak ya kalau pakai masker. Baik nih Pak Irwan, langsung saja nih Bapak. Awal tahun 2021 Pak, kita cukup diguncangkan dengan beberapa berita musibah dan bencana di Indonesia Pak ya. Ada banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi, erupsi gunung di Pulau Jawa ya Pak ya. Tentu ini sesuatu hal yang mengejutkan sekaligus menyedihkan untuk kita. Namun di balik musibah tentu ada hikmah lah ya Pak ya istilahnya. Nah, dan ini juga tentu menjadi perhatian nih Pak untuk kita yang ada di Padang Panjang. Mengingat Padang Panjang sendiri secara geografis kita berada di kondisi alam yang cukup rawan, bisa dikatakan seperti ya Pak ya, pegunungan, perbukitan seperti itu Pak. Nah, dari Bapak sendiri nih selaku Kepala Bidang Stasiun Geofisika Kota Padang Panjang Pak, terkait hal ini ada informasi nggak Pak yang bisa diberikan nih kepada masyarakat Padang Panjang? Silakan Bapak. Oke. Jadi begini, memang pada akhir tahun 2020 dan menjelang awal 2021 ini, BMKG sudah memberikan warning kepada masyarakat terutama untuk bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu terdiri dari hujan lebat, terus angin kencang, kemudian puting beliung dan sebagainya, terus yang berakibat terjadinya tanah longsor, dan banjir, dan bencana-bencana lain yang berkaitan dengan diawali dengan hujan lebat. Nah, untuk di Padang Panjang ini kita bisa lihat bahwa ada anomali cuaca yang cukup di atas rata-ratanya. Jadi untuk itu makanya kita bersiaplah, kita waspada terhadap bencana-bencana hidrometeorologi itu seperti hujan lebat tadi, terus angin kencang, terus yang berakibat dari hujan lebat, angin kencang itu bisa berakibat banjir. Walaupun kita di sini tidak kita bisa justice bahwa Padang Panjang banjir karena daerahnya miring, nggak mungkin daerah miring banjir itu nggak mungkin ya. Daerah yang rendah itu biasanya banjir seperti Kota Padang dan sebagainya itu bisa banjir. Tapi kalau di kita hanya lewatan saja. Kalau memang misalnya di situ ada air ya paling genangan sebentar yang bisa turun dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Terus yang di Padang Panjang sendiri memang dari hasil analisis forecast kita untuk La Nina itu memang kita tidak masuk dalam kategori La Nina. Dari memang cuacanya ekstrim sedikit tapi masih tidak dalam kategori La Nina. La Nina itu di Kepulauan Riau, kemudian saudara-saudara kita yang di Aceh. Aceh kan sudah kena juga banjir ya. Kemudian di Medan. Jadi kalau di daerah yang di sebelah utara aja, di sebelah dekat ekuator itu tidak terlalu kencang itu faktor La Ninanya. Karena La Nina itu kan tidak setiap tahun ada.
La Nina atau El Nino. El Nino itu kalau kekeringan itu El Nino, kalau La Nina itu hujan yang berlebihan, yang tidak seperti wajar-wajarnya gitu ya. Nah, itu dari sisi hidrometeorologi. Kalau dari sisi kegempaan, gempa bumi dan tsunami untuk wilayah Padang Panjang ini memang kita dipengaruhi hanya oleh satu patahan Sumatera itu, dan segmennya itu segmen yang ada di Ngarai Sianok itu. Segmen Sianok namanya. Jadi di beberapa ada 4 segmen, ada segmen Sumpur, segmen Suliti, Sula, Sianok dan sebagainya. Dan alhamdulillah di Sumatera Barat ini dari keempat segmen yang sudah kita sebutkan tadi itu masing-masing sudah melepaskan energi. Jadi kalau ada energi yang misalnya ada segmen Sumpur, ada segmen satunya lagi belum keluar, itu namanya gap. Artinya apa? Kayak energi yang masih terpendam yang harus dilepaskan gitu ya. Nah, energi itu harus biar terjadi keseimbangan. Misalnya ini ada 4 segmen, satu sudah keluar, satu belum, satu sudah. Nah, yang belum ini harus keluar energi ya. Jadi biar seimbang lah. Artinya kalau masa satu tangan ini sini pegel sini enggak gitu. Berarti harus dilepaskan harus dilepaskan energinya. Nah, alhamdulillah di 4 segmen ini terakhir itu segmen yang di Solok Selatan itu segmen Suliti kalau nggak salah itu sudah keluar sebesar 5,5 pada skala Richter. Nah, saya sudah lega itu karena waktu itu saya baru datang. Oh, baru pindah ya Pak ya kemarin ya Pak ya. Dari Manado saya baru pindah ke Padang Dan disambut dengan gempa di Solok. Yeah, di Solok kemarin. Waktu itu saya juga baru saya koreksi sistem analisis di kita. Ternyata ada kesalahan. Cukup fatal karena pemetaan kita itu salah ya. Saya akui Bapak, saya waktu dipanggil sama Pak Wakil Gubernur dan sebagainya, saya ngaku salah. Saya salah Pak, tapi ini bukan salah dari saya baru datang. Sistem yang salah. Jadi sistem ini pemetaannya salah. Jadi ketika harusnya di Solok Selatan, ditulisnya di Pasaman Barat. Itu jadi yang terbaru kemarin itu ya, koordinatnya itu sudah betul, namanya salah. Nah, itu yang terjadi di kita waktu itu. Terus saya lagi santai-santainya, besoknya lagi di Mentawai diajar gempa lagi ya Pak ya. Jadi saya waktu datang pertama 1 bulan nggak pernah tidur. Sekitar akhir tahun itu kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi saya datang itu akhir 2019. 2018. Akhir 2018 saya datang ke Padang Panjang, udah 2 tahun saya di sini. Itu dalam 1 bulan pertama isinya gempa melulu. Semua ya, gempa semua, jadi dari mulai Mentawai Megatrust itu kan, kebetulan di sini nggak mungkin kena ya Mentawai Megatrust karena ada beberapa kabupaten yang kena, dari mulai Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Kota Pariaman ya, Pak, ya. Padang Pariaman, Kota Padang, Mentawai sendiri, dan Kota Pesisir Selatan. Saya kelilingi 7 kabupaten itu untuk melihat seperti apa sih sebetulnya. Padahal saya itu kadang bersyukur juga ya. Pendahulu kita kenapa menaruh koordinator BMKG Sumatera Barat itu di sini. Koordinator BMKG itu bukan di Padang sana, di sini, di Padang Panjang ya, Pak. Karena paling aman, nggak kena tsunami. Jadi di sini pusat ini pengendalinya ya, Pak ya. Pengendali koordinatornya di sini. Jadi yang BMG di Sumatera Barat itu memang lengkap. Se-Indonesia itu paling lengkap di Sumatera Barat. Ada gempa bumi tsunami-nya ada, kemudian ada yang ngurusi cuaca ekstrim di Bandara Minangkabau itu, Bandara BIM, itu ada alat kita paling lengkap di situ. Ada automatic weather observation system, ada radar cuaca, ada citra satelit, jadi apa aja bisa kita punya. Nah, kemudian yang ngurusi maritim, cuaca kelautan ada di Teluk Bayur. Karena kita dikelilingi laut juga ya, Pak ya, Sumatera Barat. Terus kita juga punya yang iklim untuk pertanian dan sebagainya ada. Kemudian yang ngurusi kualitas udara juga ada di GAWI Kutu Tabak. Karena lengkap di Padang Panjang, di Sumatera Barat ya Pak ya. Lengkap. Koordinatornya di Padang Panjang. Di Padang Panjang, seperti itu. Dan untuk Padang Panjang sendiri tentunya seperti tadi Bapak bilang ada beberapa kondisi bencana yang kita mungkin tidak alami di sini. Betul. Tapi bukan berarti kita juga terhindar sama sekali ya itu ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak dari BMKG sendiri ke penanganannya seandainya misalnya memang kemungkinan itu terjadi Pak? Persiapannya bagaimana Pak? Kayak kemarin kita minta, kita sebagai contoh ya, kabut asap aja lah yang 2019 ya, kalau nggak salah 2019 itu heboh-hebohnya kabut asap di sini. Itu kita mendetek bahwa dari citra satelit bahwa kita membuat analisis untuk hotspot, titik-titik yang terbakar itu hutan di mana.
biasanya kan kita itu dapatnya kiriman. Ya, dari Jambi atau dari Riau. Nah, tapi suatu ketika saya itu melihat dari satelit titik-titik itu ternyata ada di beberapa tempat di Sumatera Barat. Ada di di Dharmasraya sama di Agam. Nah, ketika kita mendetek itu, kita langsung komunikasikan dengan pihak pemerintah daerah Semat, karena saya punya linknya ya dengan BPBD. Semoga kita punya link dengan Kominfo dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita dengan BPBD, langsung saya kontak mereka, Pak, ada titik di kecamatan ini, karena satelit kan nggak mungkin RT ya, nggak mungkin kan bisa lebih luas ya, di kecamatan ini koordinatnya sekian, ada titik api, minta tolong untuk ditindaklanjuti. Mereka tindaklanjuti betul, langsung action. Alhamdulillah mereka dengan timnya mereka, dengan dari Koramil, Kodim dan sebagainya itu turun dan betul langsung ditangani. Nah itu yang kita maunya seperti itu. Jadi BMKG itu kan sedikit, orangnya juga sedikit, kantornya sedikit. Nah kita hanya punya informasi, kita hanya punya hasil analisis ya. Tapi actionnya kita nggak bisa. Harus pihak setempat ya Pak ya. Dalam hal ini pemerintah daerah. Saya bersyukur sekali sampai di sini bisa mengucapkan ini, bisa berbicara ini, karena harapan saya ke depan ketika ada info dari BMKG itu langsung bisa masuk ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Seperti tadi contohnya kebakaran hutan dan sebagainya. Waktu itu dari BPBD Padang Panjang juga saya komunikasi dengan Pak Marwilis waktu itu. Pak, ini asapnya sudah nggak memenuhi syarat, saya bilang gitu. Oh ya, waktu kejadian asap itu ya asap Pak yang ya? tahun 2019 langsung. Oke Pak Irwan, kita bikin pengamatan aja, bikin pengamatan di kantor kami BMKG Padang Panjang. Kita cek semua kondisinya dengan 2 alat dari alat dinas lingkungan hidupnya sini Padang Panjang, dan alat yang kami operasikan tiap hari di Koto Tabang. Kita turunin ke sini, cek ternyata memang benar sudah tidak memenuhi syarat lagi. Nah, saya yang kita rekomendasikan ke pemerintah daerah untuk akhirnya diliburkan anak sekolah dan sebagainya, karena memang sudah tidak sehat lagi. Ya. Jadi ada tindakan cepat ya Pak ya dengan informasi itu ya Pak ya. Betul. Nah sejauh ini Pak, tadi Bapak bilang kan BMKG sendiri mungkin bukan kendala juga, tapi informasi penyampaiannya ada kesulitan kalau seandainya tidak bekerja sama dengan pihak pemerintah terkait. Kalau dari BMKG-nya langsung nih Pak kepada masyarakat, cara menginformasikan info yang didapat itu seperti apa Pak? Misalnya saat ini titik koordinasi gempa segala macam, nah itu gimana Pak ke masyarakat? Kita punya Facebook ya, kita punya, nanti bisa dilihat ya Facebook Stasiun Geowisata Padang Panjang atau di BMKG Sumatera Barat itu bisa dilihat. Kita juga punya Twitter, kita juga punya grup WhatsApp. Saya juga kerjasama dengan RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, dan kita juga dengan Orari, juga kerjasama dengan Orari. Saya punya call sign Orari. Saya alhamdulillah sudah Pak Irwan tanpa tes deh sama dengan Pak Bupati gitu, Pak Wali Kota gitu. Jadi saya langsung dikasih call sign. Call sign alhamdulillah, karena sangat berguna untuk saya. Sekarang kita ambil contoh ya, ketika gempa Palu. Siapa yang bisa mengabarkan sana? Orari. Jadi ketika kita kehilangan komunikasi, sistem komunikasinya off. Karena gempa bumi 2 kali waktu di Palu, siang dan sore, itu sudah meratakan semua sistem off, listrik off, sistem komunikasi off. Yang hidup punya dia punya satelit kalau nggak salah itu. Jadi apapun terbantu ya Pak ya. Terbantu sekali. Jadi semakin, nah ini gunanya, makanya silaturahmi itu silaturahmi itu panjang umur, karena orangnya tadinya harusnya sudah terbantu, jadinya kita alhamdulillahnya bisa terselamatkan. Ya. Jadi seandainya Palu itu terulang lagi, itu sangat mengerikan, karena gempa dan tsunami-nya jaraknya nggak nyampe 1 menit. Kondisi alamnya ya Pak jadi tsunami kita makin pinter. Tsunami kita itu juga bukan tsunami Aceh lagi, tipikal Aceh sudah enggak. Dulu tipikal Aceh kan bergeser dulu. Adanya turunan, terus tanahnya bergeser, turun, terus baru tektonik, air naik. Prosesnya bisa 25 menit. Sekarang tsunami-nya itu terjadi karena longsor. Yang di Banten, yang di anak Gunung Krakatau itu longsor. Setelah kita cek longsornya berapa? 64 hektar. Jadi itu sampai membuat kami dipanggil ke Jakarta untuk mempersiapkan itu.
apa yang harus disiapkan BMKG untuk mengantisipasi kalau terjadi seperti itu lagi. Di Palu beda lagi dia. Patahannya dorong laut. Patahannya itu di permukaan, dorong Jadi laut. langsung ya Pak ya. Jadi nggak pakai. Nggak ada proses lagi. Nggak ada proses. Langsung. Dan Padang sendiri Pak, kan kita rawan juga nih tsunami. Ya betul. Kalau di pesisir Sumatera Barat itu kan ada gap yang masih kita hitung dan kita monitor terus itu, dan alat-alat kita untuk memonitor itu sebetulnya ada gap dengan kekuatan di gap Siberut gap itu 8,8 skala Richter. Itu kalau jadi tsunami di Padang itu bisa sampai 20 tinggi meter. Pak ya. Ya. Nah, makanya kita untuk mengantisipasi itu semua, salah satunya kita memonitor pelepasan energi. Pelepasan energi. Iya, Itu yang kita kontrol terus ya kita Pak ya, kontrol dipastikan terus. Betul. Dan mudah-mudahan juga tentunya kita tidak berharap ini terjadi ya Pak ya. Cuma yang namanya kewaspadaan itu harus ya Pak ya. Itu juga tugasnya BMKG kan memastikan kesiapan dan kewaspadaan agar masyarakat juga tidak panik ya Pak ya, tidak ada ketakutan dalam masyarakat. Baik, terakhir nih Bapak dari Pak Irwan, harapan kepada masyarakat. Karena kan tentunya kalau untuk keamanan kita bersama tidak hanya dari satu pihak, misalnya BMKG atau pemerintah saja yang memastikan ini kita aman gitu. Tentu dari masyarakat juga kita harapkan ada kerjasama timbal baliknya. Kayak tadi misalnya contohnya kebakaran hutan, ya dikurangi pembakaran lahan segala macam. Nah mungkin ada untuk masyarakat Padang Panjang Pak Irwan, silakan. Oke, ya jadi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang Panjang, saya berharap yang pertama itu jangan gampang percaya dengan berita. Betul. Terutama berita-berita yang sifatnya hoax ya, cuma ya, bikin Pak, heboh saja, cuma bikin repot saja. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan cuaca ekstrim, dengan gempa bumi, tsunami dan segalanya lah yang berkaitan dengan bencana alam, tolong hubungi kami saja. Langsung telepon di ini ada nomor telepon yang bisa saya nomor kantor, WA kantor itu 0811 6682 236 ya, atau nomor telepon kantor 0752 484 236. Nah, daripada percaya sama hoax mendingan nanya saja. Karena kalau kita panik duluan kita nggak tahu lagi ya Pak ya, panik dulu terus malah jadi yang harusnya baik-baik saja malah bisa jadi bahaya ya Pak ya. Jadi berbahaya. Jadi bisa hubungi nomor yang tadi ke pemirsa. Langsung saja, itu pertama kali edukasi yang pertama dari kami adalah jangan percaya hoax. Telepon kami. Terus yang kedua, ya kita harus paham kita memang bukan tinggal di surga. Surga yang ada itu ya ini yang kita tempati sekarang. Nah, artinya apa? Kita harus mensyukuri apa yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu bahwa kita itu dekat dengan segmen Siano, patahan, daerah patahan. Terus kita ya alhamdulillah nggak terjadi tsunami, nggak mungkin ada tsunami di Padang Panjang gitu kan, karena kita jauh dari akses pantai. Jauh dari akses pantai. Nah, yang sekarang kita waspadai adalah ketika hujan lebat kita berada di daerah yang seperti apa kan? Gitu. Kalau daerah kemiringan, ya kita jangan bangun di daerah yang kemiringan karena apalagi daerahnya hutannya sudah tak bagus gitu kan. Sudah ada yang gundul. Iya, itu bisa mencelakakan kita. Jadi kita harus mewaspadai apa yang akan kita lakukan sebelum, sesaat, dan setelah bencana. Ya itu kita harus tahu. Gitu. Edukasinya seperti itu. Dan untuk menanyakan itu silahkan datang ke kantor aja. Biar misalnya ragu ya Pak ya, kalau bangun rumah di sini aman nggak atau seperti apa gitu ya Pak ya, karena tanya aja. Karena masyarakat kadang kan yang penting bangun rumah misalnya lahan ternyata dia bangunnya di daerah kemiringan dekat lembah segala macam, itu rawan ya Pak ya. Jalur air ya Pak ya. Okay. Nah baik, ada lagi Pak? Kayaknya itu dulu. Saya berharap pada pendidikan sebetulnya ini karena edukasi ya Pak ya. Sekolah-sekolah dari luar Padang Panjang itu datang ke kantor kami waktu sebelum pandemi corona loh ya. Itu untuk belajar apa yang dilakukan ketika terjadi gempa bumi, apa yang dilakukan itu. Yang dasarnya ya Pak, yang misalnya gempa bumi tindakan pertama apa yang harus dilakukan kepada anak-anak dari kecil ya Pak ya, diedukasi. Gitu. Baik, berarti berharapnya dari pihak-pihak terkait seperti sekolah juga ada momen atau program khusus yang diharapkan untuk mengedukasi bagaimana cara penanganan dan menghadapi bencana ya Pak ya. Mudah-mudahan didengar nih Pak dan akan ada programnya ke depan. Baik, Bapak Irwan, terima kasih nih Pak atas waktunya sudah hadir di Kominfo Corner, berbagi cerita bersama kita semua, informasi yang sangat bermanfaat sekali tentunya. Dan kita harapkan semoga dari informasi ini masyarakat Padang Panjang sudah paham bahwasanya kondisi alam
kita sudah ditakdirkan kita berada di padang panjang yang Ya. kondisi alamnya seperti ini, tidak Ya. bisa disalahkan. Kita Betul. berada di kondisi yang rawan hujan, rawan gempa ya Pak ya. Cuma kita berharapnya panik itu tidak ya Pak ya. Panik Betul. jangan, percaya ke berita hoax juga jangan ya Pak ya, karena apapun bentuknya kalau kita udah panik kita nggak tahu apa yang akan dilakukan, seperti itu ya Pak ya. Betul Waspada harus, namun panik jangan, Iya, gitu ya Pak ya. itulah. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan Ya, atas waktunya. sama-sama. Senang sekali bisa hadir di sini Bapak berbagi Ya. cerita bersama kita. Nah, Baik, sama-sama. pemirsa Padang Panjang TV, akhir kata saya Dirit M. Harika beserta seluruh kru Padang Panjang TV yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi yang kami berikan hari ini bermanfaat. Selamat beraktivitas, tetap terapkan standar protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.